capek banget nontonnya, ampun. Pegel nonton 90 menit nggak ada gol, mainnya begitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Yang gue sorotin yang bagus mainnya cuma Rafael Strike dan Doni Tripamungkas. Sisanya B aja menurut gue. Tapi biar bagaimanapun itu kita masih ada peluang di 2 match berikutnya, siapa tahu bisa ngalahin Korea Selatan. Menurut kalian gimana guys? Komentarnya sikat. Apalah ini apa? Coba ini benar-benar. Timnas Indonesia U23 harus puas bermain 0-0 lawan Laos. 0-0. Di pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia, ingat-ingat ya, tahun lalu timnas kita ini masuk 4 besar Piala Asia. Dan sekarang di kualifikasinya aja kayak gini. Tahun ini kita ngelihat ini terjadi nih. Rafael Struijk nyetak gol indah banget nih waktu lawan Korea. 2 gol bahkan waktu itu. Tahun ini kita lihat lagi Rafael Struijk. Iya, kita lihat Struijk main lawan Laos. Dan bisa kita bilang Struijk adalah pemain terbaik mungkin bagi timnas Indonesia di laga tadi. Tapi overall tim Indonesia mainnya hancur. Ini baru lawan Laos loh. Belum lawan Korea. Kita satu grup sama Korea loh. Kita kayaknya ngincar juara grup udah hampir mustahil banget. Terus kita harus bantai-bantai sementara Laos sama Makau buat ngincer peringkat 2 terbaik, runner-up terbaik. Tapi apa daya, lawan Laos kayak gini. Tapi bang, Laos mainnya parkir bus, parkir tank. Halah. Ya itu kan strategi. Gimana caranya pelatih kita bisa mencari strategi untuk bisa ya keluar dari itu semua gitu, bisa nembus pertahanan itu. Paling bentar lagi pada komen, lo aja yang main bang. Ya udah deh, astagfirullahalazim. Pilihan loh, ini timnas loh, pilihan loh. Semua ingin masuk timnas loh. Bayarannya harga diri bangsa negara loh. Bayarannya tetap dipakai itu, betul Windan. Jadi kalau kita mengkritik timnas Indonesia terus ada jangan apa-apa dikritik, ini kan baru gini, galah jembut. Pilihan. Kamu itu pemain dipilih oleh seluruh warga Indonesia, mewakili Indonesia. Karena ADW kalau model-model aku ngeritik mah itu wajar, pengen yang terbaik. Entah akhirnya wasit lagi men. Tetep enak sing main itu, tetep. Piye enak menang sing main itu. Gunane supporternya main itu. Ayo kuwi gunane supporternya tetep main itu. Berapa menit? Kok dagang yo ora supporter kok dagang. Iya, dagang supporter. Kon main bal ngono ya ora iso supporter. Tetep gambleh no. Gambleh. Tetep kontra-kontra. Semangat, kurang apa dipakai itu. Iya, itu tujuan dari supporter penonton itu, tetap mengkritik mah itu. Jenenge supporter, support. Iya, supporter ini support semangat. Wah, enek sing komen, maino dhewe kono, ngono kene. Juh, tangamat kekrek. Halo teman-teman semua, kabar tidak baik ini buat timnas U23 melawan Laos, skornya 0-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2026 nanti teman-teman. Timnas Indonesia U23 ini satu grup dengan Korea Selatan, Makau, dan juga Laos. Dan ini mudah-mudahan pertandingan berikutnya melawan Makau dan juga Korea Selatan bisa lebih baik dan bisa mencetak gol teman-teman. Ini saya juga nggak habis pikir ya, permainannya timnas Indonesia ini sudah bagus, cuman lawan Laos aja ini kok bisa nggak menang gitu ya. Ada apa dengan timnas U23 ini teman-teman? Permainannya masih sama seperti yang kemarin itu di Piala AFF itu ya. Jadi penguasaan bola oke, cuman penyelesaian itu loh. Aduh, PR buat kalian semua, mudah-mudahan nanti bisa menang. Ada juga kesalahan dari para pemain. Kita lihat, mereka banyak juga melakukan salah passing di sepertiga lapangan bagian penyerangan atau sepertiga akhir atau final third. Beberapa kali kontrol bola saja bisa lepas. Ada beberapa kali passingnya saja gak akurat. Padahal ada momen untuk juga membangun transisi. Tapi tentu kalau dari segi perjuangan, jangan ragukan perjuangan dari para pemain timnas Indonesia kita. Tetap perlu kita apresiasi. Tapi kan seperti yang selalu saya katakan, main sepak bola itu bukan saja pakai kedua kaki. Tapi juga dengan cara berpikir. Bagaimana caranya membuka kebuntuan. Nah, itu yang juga sulit dilakukan oleh para pemain karena diminta mainnya seperti itu terus. Ya enak juga para pemain Laos kan. Breaking news, guys. Ada info baru nih. Full time pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Laos pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026 berakhir imbang dengan skor 0-0. Aduh, timnas Indonesia U23 kesulitan ngebobol gawang Laos. Garuda Muda kesulitan bobol gawang Laos. Komentarnya udah Gua udah gak bisa komen guys ya. Tapi yang perlu diingat di edisi sebelumnya kita
semifinalis Piala Asia U23 2024. Ya, ini perlu adanya bener-bener evaluasi untuk Gerard Van den Berg. Walaupun ball possession lagi-lagi gue bilang ya, walaupun ball possession mau 90%, tapi kalau hasilnya nggak memuaskan, buat apa? Karena yang ditanya skor akhir. Let's go Garuda Muda berapa timnas Indonesia. To be honest, the only thing they do is defending and keep the ball up front, and they try to score a goal. And we have to look to ourselves. That was not good enough. Simple like that. Because I will never say that we lose or we draw against a team who is really good. They are not good, but we are today. We were also worse, and we have to pick up now and show that we are a good team next to them. Not only. Bagaimana Mas Kadek melihat hasil ini dan juga next step untuk teman bangkit lagi? Ya, tentu kita pemain sangat kecewa ya. Pertama, saya ingin minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kita tahu Indonesia juga lagi sedang berduka sekarang. Dan saya mewakilkan kepada pemain, dan sekaligus saya juga menjadi kapten ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia karena kita gagal menang di pertandingan pertama, dan kita tentu akan rest dulu, dan kita akan bangkit di pertandingan berikutnya. Untuk next laga target bagaimana? Pastinya menang sih. Kita akan berusaha sekeras mungkin, dan kita akan merubah semuanya, dan kita akan kerja keras. Apa kesulitan di lapangan tadi seperti itu? Ya? Kesulitan di lapangan tadi kenapa sih? Ya, memang kita kurang fokus di bagaimana cara kita menyerang ya. Kita tahu semua yang sudah diberikan oleh coach, dan kita harus merubah secepat mungkin bagaimana cara kita bisa mencetak gol. Tadi si Coach Van den Berg sempat menyinggung mungkin ada sisi mentalitas timnas yang ketika ada pressure itu nggak bisa bonus back atau. Ya, itulah kendala kita sekarang, dan kita harus cepat adaptasi lah bagaimana cara kita merubah secepat mungkin keadaan sekarang, dan kita juga harus bounce back juga seperti apa yang dikatakan Mas Sam. Dan ya, sekali lagi saya minta maaf. Ya, pastinya kecewa sekali ya karena gagal menang, dan kita harus merubah secepat mungkin, dan kita harus move on untuk pertandingan. Terima kasih. Lolos ke Piala Asia U23 saja itu sudah hampir terkubur ya, dan sejak AFF U23 kemarin ya, kita di final kalah lawan Vietnam ya, itu sepertinya tidak dikerjakan PR-nya. Ya, tidak ada perubahan. Kalian bisa lihat sendiri seperti yang gue bilang tadi, kalian pintar-pintar lah. Hanya ball possession sekali lagi buat apa? Ya, kita menguasai pertandingan, bermain cantik ya, tapi hasilnya seperti ini. Ya, jadi filosofi itu yang harus dipahami bahwa win is still win, dan itu yang kita cari. Dan kemarin Laos sadar betul ya, pelatihnya sadar betul bahwa mereka punya kemampuan individu di bawah para pemain kita, tapi kemudian mereka dengan cerdik bermain counter press, dan kebetulan juga kipernya namanya Kop siapa gitu ya, yang kebetulan juga jadi pemain terbaik ini, tampil sangat luar biasa. Tapi gua rasa di luar itu pun kita bermain banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sendiri ya. Ini sangat miris kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan baik di tim nasional senior dan U23 sepertinya ada declining ya. Tapi sekali lagi tentunya kalian bisa juga share analisa kalian, tapi itu sudut pandang gua. Ya, kita tinggal tunggu 2 pertandingan yang tentunya di konferensi pers juga Gerard Van den Berg sempat mengajak ya kita semua untuk menatap 2 pertandingan tersebut. Tapi seperti yang gue singgung di awal, ya ini sudah seperti harus lolos dari lubang jarum ya, sangat kecil, dan kita realistis, bukannya kita nggak mau lolos, tapi ya come on lah ya, dengan gaya bermain seperti itu apa yang bisa kita harapkan? Apakah kita bisa bahkan jangan-jangan lawan Makau kita juga nggak bisa menang? Ini udah nggak ada obatnya lagi kalau ini. Dan apa sebetulnya kekurangan dari timnas Indonesia U23 dari AFF U23 tersebut? Kalau menurut hemat saya, ini kan menurut hemat saya tentu dari jajaran pelatih mungkin beda lagi versinya, tapi saya sebagai pengamat boleh dong menyampaikan pendapat saya karena saya kan nonton semua pertandingan dari AFF U23 yang
timnas Indonesia, para pemainnya berjuang habis-habisan. Jadi walaupun nggak menjadi juara, tapi kita lihat memang ada perjuangan dari para pemain. Mereka bekerja keras, tapi mereka tidak selalu bermain dengan tenang dan tidak selalu bermain secara cerdas. Emosi itu memang harus dijaga. Apalagi nanti pada saat berhadapan dengan Korea Selatan. Nah, apa saja kekurangannya? Kalau menurut hemat saya, yang pertama adalah terlalu lama menguasai bola dan terlambat mengambil keputusan. Yang ketiga adalah terlalu cepat melepaskan syuting pada saat ada pemain lain yang sudah free di dalam atau di dekat kotak penalti. Yang keempat adalah sulit untuk bisa melakukan finishing padahal sudah bisa mendapatkan peluang untuk melakukan penyelesaian akhir. Dan yang kelima adalah transisi negatif yang seringkali lamban. Nah, artinya ini ada beberapa kekurangan yang memang tentunya atau seharusnya sudah menjadi catatan evaluasi dari jajaran pelatih. Kan mereka juga punya yang namanya video analis. Tapi ada juga kelebihan dari para pemain kita. Punya kecepatan, punya kemampuan untuk counter pressing, fisiknya bagus ya. Kemudian punya juga kemampuan penetrasi ya dengan skill individu. Itu juga bagus. Kemudian juga beberapa kali dalam duel-duel di udara juga bisa menang. Tapi jika tidak diimbangi juga dengan visi permainan yang baik, nah itu sulit untuk bisa meraih kemenangan.